jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas materi mengenai machine learning dengan judul unsupervised learning. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai supervised learning, bagaimana penggunaannya, algoritma apa aja yang dipakai untuk supervised learning, lalu kegunaannya untuk apa, digunakannya pada saat apa. Oke, sekarang kita mau masuk ke yang satunya lagi, namanya unsupervised learning. Oke, di unsupervised learning ini artinya apa? Metode pembelajaran tidak terarah. Ini bertolak belakang dengan yang supervised learning. Kenapa? Karena yang supervised learning kita ada data history atau data training yang nanti digunakan untuk data testing, dan hasilnya itu hampir sama dengan data training. Tapi kalau di unsupervised learning ini nggak ada data sebelumnya. Jadi data ini benar-benar dibuat saat testing dengan klasifikasi yang mendekati atau menyerupai yang seharusnya. Di unsupervised learning ini digunakan untuk melakukan yang pertama di sini clustering. Jadi teknik yang sering dipakai untuk unsupervised learning itu salah satunya ada clustering. Itu teknik machine learning untuk mengelompokkan data tidak berlabel. Nah, pada saat kalian belajar tentang machine learning, pasti kalian harus tahu itu yang namanya label data dan unlabel data. Itu wajib tahu. Jadi kalau di unlabel data itu biasanya digunakan di unsupervised karena nggak ada pengklasifikasian data label A, label B atau label yang lain. Di clustering ini berdasarkan persamaan atau perbedaannya, machine learning yang ada ini paling populer untuk analisis cluster. Nah, ini digunakan K-means. Jadi kalau kalian ada yang membuat sebuah misalnya sebuah project dengan menggunakan K-means, itu berarti menggunakan unsupervised learning. Nah, K-means ini juga sering digunakan dalam proses analisis kelompok konsumen. Jadi K-means ini biasanya digunakan pada saat seorang machine learning developer itu menganalisis kebutuhan konsumen atau kebutuhan yang paling sering dan akan dibelanjakan oleh konsumen. Lalu ada asosiasi. Asosiasi ini ada jenis unsupervised learning yang dilakukan dengan menerapkan aturan berbeda, menemukan hubungan antar variabel dalam sebuah dataset. Asosiasi ini kalau kita gambarkan itu seperti satu rumah yang berkaitan satu sama lain. Jadi di dalam rumah itu terhubung dengan rumah yang lain, di dalamnya lagi ada rumah lagi. Nah, itu membentuk sebuah asosiasi di dalam dataset. Lalu dimensionalisasi reduction. Ini teknik untuk mengurangi jumlah variabel dan feature data input atau data training. Jadi ini mengurangi, misalnya datanya itu ada 100.000. Nah, dari 100.000 ini ternyata ada data yang enggak lolos itu sekitar 50.000. Nah, itu kita kurangin di data training, kita proses lagi yang 50.000 lagi. Nah, proses ini dilakukan karena kita data dengan variabel yang sangat besar atau sering disebut dengan high dimensional data. Nah, pada saat kalian melakukan dimensional reduction, data ini akan lebih menantang jika dilakukan sebuah permodelan. Jadi nanti permodelannya itu dinamakan dimensionally reduction. Nah, tadi kita udah ngomong clustering. Clustering ini digunakan oleh K-means. Nah, clustering ini sama dengan partitioning, jadi di partisi masing-masing. Contoh kayak pria, wanita, terus misalnya apa lagi ya? Misalnya sepatu, sandal, itu namanya clustering. Nah, di K-means ini metode clustering yang satu ini data dikelompokkan sedemikian rupa sehingga satu data hanya dapat memiliki satu cluster. Nah, itu makanya misalnya kita di dalam sebuah kita misalnya belanja bulanan di situ. Belanja bulanan kan ada berbagai macam produk. Nah, itu kita bisa mengclustering tuh, mana itu yang makanan, mana itu yang minuman, mana itu
sabun, mana itu misalnya baju. Nah itu bisa kita clustering masing-masing. Itu kalau di machine learning kita menggunakan K-means. Nah ini di sini nomor 2 adalah hierarchical cluster ini atau aglomeratif. Maksudnya apa sih? Teknik clustering ini setiap data adalah sebuah cluster. Jadi data yang ada itu dianggap cluster. Nah penggabungan data berulang antara dua cluster terdekat mengurangi jumlah cluster. Nah ini hampir sama kayak yang tadi dimensional reduction. Jadi datanya itu lama-lama dikurangin. Kalau misalnya ada data yang sama, dikurangin. Di sini fuzzy Siemens clustering. Nah ini kalau biasa kita sebut logika fuzzy. Teknik ini adalah himpunan fuzzy digunakan untuk mengelompokkan data. Setiap titik data dimiliki oleh dua klaster atau lebih dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Kalau kalian mungkin kenalnya namanya logika fuzzy. Yang keempat, probabilistic clustering. Nah, kalau kita dengar atau istilah probabilitas, itu berarti kan suatu kemungkinan yang bisa terjadi bisa enggak, itu probabilitas, hukum probabilitas. Sama di machine learning juga ada probabilistik. Teknik ini menggunakan distribusi probabilitas untuk membuat cluster. Jadi pembuatan cluster ini mengidentifikasi nilai 50-50 kebenarannya atau keakuratannya. Ini probabilistic clustering. 5, association. Association adalah asosiasi yang memungkinkan untuk membuat asosiasi di antara objek di dalam database besar. Tadi saya bilang asosiasi ini saling berkaitan dengan asosiasi yang lain. Jadi yang namanya asosiasi itu berkaitan dari satu titik dengan titik yang lain, satu node dengan satu node yang lain. Teknik pembelajaran tata arah ini atau unsupervised learning ini adalah tentang menemukan bagaimana hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar. Misalnya orang mau beli rumah baru, kemungkinan besar akan membeli perabotan baru. Nah itu contoh penggunaan dari unsupervised. Jadi sebenarnya cara analisisnya itu berbeda dengan supervised. Kalau supervised kita udah ada data history, kita mau mengambil sampel yang harus dikeluarkan untuk prediksinya kurang lebih. Tapi kalau di unsupervised ini kita berpikir pada saat orang baru beli rumah, pasti dia mengisi kekosongan rumahnya itu dengan perabotan. Nah itu yang terpikir bisa digunakan di unsupervised learning. Lalu ada contoh lain. Nah, subkelompok pasien kanker yang dikelompokkan berdasarkan pengukuran ekspresi gen mereka. Misalnya darahnya dari darah, misalnya darahnya darah O, darahnya darah A, lalu resus positif dan resus negatif itu dikelompokkan masing-masing kalau kita menggunakan unsupervised learning. Lalu kelompok membelanja berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian mereka. Jadi contoh kalian belanja di Tokopedia, ya kan? Pada saat kalian belanja produk A, lalu kalian diminta lagi untuk belanja produk yang menyerupai, tapi bukan produk yang kita beli. Nah itu ada salah satu unsupervised learning juga. Kedua ada kelompok film berdasarkan peringkat yang diberikan oleh penonton. Jadi kalau kalian sering menonton film drama komedi, pasti ditampil contoh di Netflix. Di Netflix kalian juga akan keluar juga yang drama komedi di paling atas. Itu ada suatu machine learning dengan unsupervised learning. Contoh paling gampangnya di YouTube. YouTube itu menggunakan unsupervised. Kenapa? Pada saat kita mencari film anak-anak, kita baru buat akun, kita baru login, kita cari film anak-anak, maka setelah kita buka lagi YouTube-nya, itu semua rekomendasi adalah film anak-anak yang menyerupai, misalnya lagu-lagu, pasti lagu-lagu anak-anak semua yang keluar. Nah ini juga adalah contoh sekelompok orang belanja, mengklasifikasi hasil belanjanya. Tadi saya jelaskan ada sepatu, ada sarung tangan, lalu sepatu itu dikelompokkan lagi di subkelompok dengan sepatu pria dan sepatu wanita. Lalu di bawahnya lagi sarung tangan dikelompokkan lagi dengan pria dan wanita. Lalu dikelompokkan lagi menjadi dua kategori, sepatu dan sarung tangan aja, atau pria dan wanita. Nah itu salah satu yang dipakai di e-commerce juga. Jadi di e-commerce ada yang pilihannya untuk pria atau wanita. Di dalamnya lagi bisa untuk
pilih sepatu atau sarung tangan, atau sebaliknya pada saat milih sepatu dan sarung tangan di dalamnya ada kelompok lagi. Nah, itu bisa digunakan menggunakan unsupervised learning. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kalau kita belajar supervised learning, pada saat kita menggunakan data training itu sebuah apel, maka model itu akan membaca ini adalah apel. Ya. Jadi misalnya keranjang ada apel dan pisang. Nah, model dilatih nih untuk membedakan antara apel dan pisang berdasarkan karakteristik, misalnya istilahnya feature. Misal warna, bentuk, dan berat. Lalu setelah model terbaik didapatkan, maka model ini akan diterapkan pada keranjang B. Nah, model ini diterapkan di sebuah keranjang B di mana buah-buah di dalamnya belum dilabel. Yang tadi unlabeled data dan label data. Itu kalian harus ngerti juga. Lalu ada hasilnya dan buah-buah di dalam keranjang B ini. Kemudian akan diberikan label sesuai prediksi. Apakah itu buah pisang atau apel. Nah, nanti si data training itu pada saat dilatih akan mengerti dia buahnya buah pisang atau apel. Yang terakhir ini, sayangnya pada saat kita melakukan data training untuk membedakan pisang dan apel, apabila kita menaruh sebuah buah lain, contoh di sini jeruk, kadangkala jeruk ini masuk ke kategori yang lebih mirip, yaitu apel. Tapi kalau kita menggunakan unsupervised learning di keranjang ini di mana buah-buahnya belum dilabel dan tidak bisa dilabel, misal kita menerapkan buah algoritma cluster seperti Cummins clustering pada keranjang buah B, kita hanya perlu melakukan jumlah kelas. Dalam hal ini kita mau klasifikasi berapa kelas di dalamnya. Contoh yang mirip-mirip ini kurang lebih ada 3 kelas. Nah, kita namakan kelasnya cluster X dan cluster Y. Kan misalnya ini ada dua kelas. Nah, jika kita tentukan ada 2 kelas, maka cluster yang akan memisahkan buah dalam keranjang adalah cluster X dan Y. Tugas selanjutnya adalah melabeli pada setiap cluster. Sayangnya hasil pelaskaran ini bisa jadi tidak memberikan hasil pengelompokan yang diinginkan. Misalnya kita cluster X itu apel, cluster Y itu pisang. Pada saat dikelompokkan, kemungkinan ada jeruk di cluster pisang juga. Tapi bisa jadi juga dengan memisahkan apel dan pisang, tetapi ternyata kita baru tahu kalau ada jeruk dalam keranjang dan masuk ke dalam kelompok apel karena lebih mirip. Nah, ini hampir sama dengan yang supervised. Tapi bedanya kita mengklasifikasi berdasarkan mau berapa banyak nih kita clusteringnya. Mau langsung 3 atau 2 atau 4 di situ. Itu adalah supervised learning. Oke, ini perbedaan dari supervised dan unsupervised. Nah, perbedaannya apa? Label data. Kalau supervised itu dilabelin, datanya berlabel. Kalau supervised itu data berlabel. Kalau unsupervised itu datanya tanpa label. Tujuannya apa? Tujuannya kalau supervised ini klasifikasi, prediksi, dan regresi. Jadi lebih karena supervised ini data history dipelajari untuk menghasilkan data masa depan. Makanya pembedanya adalah untuk klasifikasi, prediksi maupun regresi. Yang kalau unsupervised ini gunanya untuk clustering, asosiasi, dan dimensional reduction. Lalu aspek pembedanya proses data training kalau di supervised itu ada, kalau di unsupervised tidak ada, karena di unsupervised itu datanya nggak belajar data lama, jadi langsung tes di situ, langsung ada data testing. Nah, proses evaluasinya menggunakan tes data. Kalau unsupervised ini dievaluasi secara subjek. Nah, jadi maksudnya dievaluasi secara subjek itu jadi ada orang yang melihat data ini sudah akurasinya berapa persen sih gitu. Lalu contoh algoritmanya digunakan kalau supervised ini adalah linear, random forest, dan SVM. Nah, yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, kalau contoh algoritma di unsupervised itu ada Cummins, hierarchical cluster, dan DBSCAN. Nah, di kurang lebih yang tadi kita bahas juga. Contoh aplikasinya ini, kalau yang supervised ini object recognition, predictive analysis. Nah, kalau yang unsupervised mesin rekomendasi segmentasi pasar atau mesin rekomendasi video YouTube, itu bisa juga, itu unsupervised. Oke, kelebihannya apa sih ke supervised ini? Kenapa juga bisa digunakan? Pertama, tidak perlu label data.
sehingga menghindari proses melabel data yang membutuhkan effort, waktu, dan tenaga yang tinggi. Kedua, proses perlabelan dapat dilakukan saat data sudah diklaster, sehingga proses labeling lebih cepat. Ketiga, sangat bermanfaat jika digunakan untuk memahami data yang masih raw atau exploration analysis, atau mencari pola di dalam data. Keempat, tidak diperlukan atau sedikit diperlukan pengetahuan sebelumnya tentang data kita. Kelima, peluang kesalahan manusia diminimalkan. Keenam, relatif mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Ketujuh, melalui dimensional reduction, data yang kompleks dapat direduksi dimensionalitasnya. Jadi dengan dikurang-kurangi klaster-klasternya. Walaupun ada kelebihan, dia ada kekurangannya juga. Pertama, kompleksitas komputasi karena volume data pelatihan yang tinggi. Nah, data ini biasanya banyak nih. Kalau kita ngomong unsupervised ini datanya banyak. Lalu kedua, risiko hasil yang tidak akurat lebih tinggi. Makanya dibutuhkan manusia untuk menganalisa apakah hasilnya itu menyerupai yang dimaksud atau enggak. Nah, lalu intervensi manusia dibutuhkan untuk memvalidasi variabel keluaran yang tadi saya bilang. Karena risiko hasilnya tidak akuratnya itu tinggi, dibutuhkan manusia untuk membantu menganalisa akurasi datanya. 4, kurangnya transparansi dalam proses pengelompokan data. Jadi karena dia nggak ada histori untuk pembelajaran data yang benar seperti apa, makanya harus ditemukan sebuah formula baru untuk mendapatkan data yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.